Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini nggak tegas dengan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang kompromi dengan dosa. Kalau kita sudah kompromi dengan kesalahan, kita kompromi dengan kegagalan, kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan pelanggaran, akhirnya kita menjadi orang yang nggak memiliki ketegasan untuk mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Yang membuat kita seringkali gagal, kita seringkali kesandung masalah, ketemu problem, dan tidak selesai-selesai karena kita ini nggak tegas dengan diri kita sendiri. Kita selalu mengkompromikan segala sesuatu yang di luar kebenaran dan kita lakukan. Dan ujungnya kita akan ketemu masalah dan persoalan. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus disiplinkan diri kita sendiri. Kita mau dedikasikan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang harusnya ada di dalam hati kita. Kalau kita mau benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan, kita harus tegas dengan diri kita sendiri. Kita punya sikap hati yang komitmen, sikap hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Tapi hari ini banyak orang kompromi. Yang penting aku untung, yang penting aku ngalami ini dan itu, yang penting aku ngalami hal yang baik lah, pokoknya mendatangkan kebaikan. Ini nanti kalau aku nggak ngomongnya aku nih kalau terlalu ekstrim, nanti banyak orang nggak suka dengan saya. Nanti kalau aku nih terlalu rohani, nanti orang gimana, nanti kata orang gimana, dan lain sebagainya. Kalau kita masih memikirkan hal seperti itu, artinya engkau mau kompromi dengan segala macam dosa. Kalau hidup kita mau mencintai dan mengasihi Tuhan, kita yang paling utamakan dan yang paling kita pikirkan pertama kali adalah hati Tuhan. Kita nggak pusing dengan perkataan orang lain. Sekalipun orang nggak suka dengan kita, orang musuhin kita, orang perlakukan buruk kita, kalau kita ini berada di pihak Tuhan, kalau kita ini fokusnya untuk nyenengin Tuhan, dan kita ini benar loh di mata Tuhan, jalan terus, jangan pusing dengan kata orang. Miliki sikap hati yang berbeda dengan orang yang lain. Kalau kita ini kompromi nih, ya enggak apa-apalah. Ini begini, dia melakukan dosa pelanggaran, enggak apa-apa. Kita mengkompromikan dosa dan lain sebagainya. Kita akan banyak melakukan hal yang menyakitin dan melukai hati Tuhan. Hidup kita ini yang kita kejar hari ini adalah menyenangkan hati Tuhan dan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Bagaimana mungkin kita akan menyenangkan hati Tuhan kalau sikap, tindakan, dan perbuatan kita selalu menyakiti dan melukai hati Tuhan? Apalagi kita memutuskan segala sesuatu atas dasar kemauan ego diri kita sendiri dan tanpa peduli Tuhan. Hanya membuat hati Tuhan terluka dan tersakiti. Jangan berharap kamu akan didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang kita ini menjadi orang Kristen yang rajin ibadah tapi nggak peduli dengan hati Tuhan. Terlihat dari mana? Sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Kita kompromi dengan dosa, kita kompromi dengan pelanggaran. Kita menjadi orang yang memiliki ketegasan. Ya A, B, ya B. Apa yang di mulut kita itu yang di dalam hati kita. Dasarnya segala sesuatu yang kita lakukan dan kita perbuat harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kompromi dengan apapun juga. Sampai hari ini pun saya menyampaikan firman, saya nggak peduli. Mau orang suka atau nggak suka, mau orang tonton atau nggak tonton, orang seneng atau nggak seneng, saya nggak peduli. Saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu tersinggung itu bagus. Kalau Bapak Ibu nggak suka, cari channel lain. Belajar sama pendeta lain yang bagus-bagus banyak. Saya mau sampaikan firman apa adanya tanpa peduli engkau tersinggung atau tidak. Kalau disampaikan firman disampaikan, kita dengar khotbah dan kita ini tersinggung dengan apa yang dikhotbahkan pendeta, jangan-jangan hati kita yang nggak benar. Kalau hati kita nggak benar, berubah. Kita tuh harus memiliki hati yang benar-benar mau diubahkan hari demi hari. Jangan kita pentingkan ego kita, hawa nafsu kita, harga diri kita, dan kita mulai gampang menjadi orang yang tersinggung dan tersakitin. Berapa banyak hamba Tuhan tidak mau mengkhotbahkan hal-hal yang disiplin, hal yang tegas, karena Pak jemaatnya takut pindah loh. Akhirnya Pak jemaatnya nggak dewasa di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu selama ini engkau hanya dikasih gula-gula, dikasih manis-manis saja terus, lama-lama kamu diabetes rohani, nggak bertumbuh secara rohani. Kristenmu Kristen sakit, Kristen yang gampang sakit hati, Kristen yang gampang tersinggung, Kristen yang gampang marah. Kalau nggak suka pendetanya pindah gereja, kamu nggak tunduk otoritas, kamu cari yang enak didengar telinga saja. Tapi kalau engkau mendengarkan firman yang nggak enak di telingamu, kamu nggak demen. Loh ini kok nyinggung saya? Ini
terlalu keras. Ini tidak enak di telinga. Ini kok firmannya kayak begini. Kalau kamu mau dengar hal yang baik saja, dan padahal hidupmu nggak selalu baik loh. Hidup kita selama tinggal di bumi ini nggak selalu baik. Kadang kita menghadapi hal buruk. Nah, bagaimana kamu bisa menghadapi kemenangan di waktu-waktu saat yang buruk kalau kamu dengar firmannya yang manis tok dan kamu nggak diperlengkapi? Bagaimana kamu bisa ambil keputusan yang benar waktu mengalami tertekan, waktu mengalami persoalan, waktu himpitan, dan kamu nggak tahu bereaksinya seperti apa? Hidupmu akan babak belur. Berapa banyak orang Kristen yang nggak dewasa secara rohani? Ya, secara umur kelihatannya tua di gereja, tapi secara rohani masih bayi dan anak-anak. Terlihat dari mana? Karakter, sikap, perbuatannya, tindakannya hari-hari seperti apa. Bapak Ibu, hidup kita secara pribadi ini, kalau kita nggak disiplin ikut Tuhan, kalau kita nggak tegas terhadap diri sendiri, kita akan banyak mengkompromikan dosa, mengkompromikan pelanggaran. Ya nggak apa-apa lah. Tuhan kan maha pengasih, Tuhan kan maha penyayang, Tuhan kan Bapa yang baik. Kita melakukan dosa sedikit kan tidak apa-apa. Nanti kita minta ampun kan selesai. Akhirnya kita kompromi dengan hal seperti itu loh. Jangan dipikir Tuhan nggak perhitungkan semuanya. Kalau kita ini tegas dengan diri kita sendiri, kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan punya hitung-hitungannya sendiri. Kalau engkau kompromikan hidupmu dengan dosa dan pelanggaran, Tuhan pun akan hitung, Tuhan akan lihat. Tuhan sampai lihat seberapa kemurnian hatimu di hadapan Tuhan. Bagian kita hari ini kan kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kekristenan kita hari ini kan mau menyenangkan hati Tuhan, bukan ngikutin emosi, kehendak kita, menyenangkan telinga kita sendiri, muasin hawa nafsu kita sendiri. Karena ikut Tuhan itu harus pikul salib, sangkal diri, matuin daging ini untuk sepenuhnya menjadi muridnya Kristus. Tapi daging ini maunya ngikutin semua yang enak-enak, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya kita gampang sekali menjadi orang yang kompromi. Nanti kalau kamu udah kompromi, ketemu masalah, jatuh dalam dosa, tetap datangnya sama Tuhan. Kamu harusnya malu, sudah kompromi di dalam dosa, kamu nggak harusnya memilih yang pelanggaran, kamu lakukan pelanggaran, toh nanti kalau kamu masalah datang sama Tuhan, harusnya malu sama Tuhan. Tapi sekarang ini banyak orang Kristen nggak tahu malu sama Tuhan. Tuhan dianggap sepele, Tuhan dianggap serampangan, Tuhan dianggap hal yang biasa. Kalau kita nggak respect sama Tuhan, Tuhan juga akhirnya nilai hidupmu, kamu nggak respect dengan dia loh. Kalau kita respect dengan Tuhan, Tuhan akan perlakukan kita berbeda tentunya. Kalau kita komitmen dengan Tuhan, kita akan diperlakukan berbeda. Memang kasih Tuhan itu sama rata, sama orang seluruh bumi, kasih Tuhan sama. Dia pingin orang berdosa bertobat. Semua orang di muka bumi ini dapat matahari yang sama, dapat jam yang sama, sehari 24 jam totalnya. Dapat bisa menghirup napas yang sama, tinggal di bumi, nginjek bumi, nggak ada yang tinggal di awang-awang semuanya. Kasih Tuhan sama, tetapi Tuhan memperlakukan orang-orang tertentu itu berbeda. Karena apa? Dia orang-orang kayak begini memiliki komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Daniel diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Makanya dia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Waktu ditaruh di dalam gua singa, singanya nggak mau capik, singanya takluk dan tunduk. Bukti kuasa otoritas Tuhan ada dalam diri Daniel. Penyertaan Tuhan itu begitu real dan begitu powerful. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun sekalipun dia ditaruh di bara api, ditunggu api yang panas, bahkan yang ngangkutnya kesambar api mati, dia di dalam perapian itu tidak mati. Itu bukti Tuhan menyertai. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai dan Tuhan memperlakukan sesuatu dalam hidupmu berbeda, apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Hidupmu akan berbeda, memiliki karakter berbeda, sikap berbeda, tindakan berbeda, urapan berbeda, hikmat berbeda. Orang akan melihat kemuliaan yang begitu real manifestasi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kompromi, tidak tegas, orang yang tidak tegas itu ya, menghalalkan segala cara. Pokoknya nggak apa-apalah ngelakuin ini dan itu. Pokoknya seneng aja. Senengin aja, yang penting diri kita seneng lah. Kita puasin diri kita sendiri. Kita nggak peduli lagi dengan Tuhan. Kita nggak peduli dengan perasaan Tuhan. Ini orang-orang kayak begini, kalau jadi hamba Tuhan, dia nggak berani tegur jemaatnya yang salah. Dia nggak berani khotbah yang keras. Dia khotbahnya nyenengin telinga toh. Dia nggak mau khotbah tentang hal-hal menyangkut kekudusan. Ketika ada jemaatnya yang
penyumbang, jadi penyumbang di gereja yang gede jumlahnya, ketika dia bikin kesalahan nggak berani tegur, nggak dinasihatin. Akhirnya kita menjadi hamba Tuhan yang kompromi. Hamba Tuhan yang kompromi ujungnya mengerikan. Bapak Ibu lihat nanti, pelajari tentang Bileam. Kita pernah belajar tentang Bileam. Itu hamba Tuhan kompromi. Bapak Ibu lihat akhirnya apa? Matinya mengerikan. Saul, hamba Tuhan yang kompromi dengan dosa. Gehasi, hamba Tuhan yang kompromi dengan dosa. Ini orang-orang yang kompromi, tidak tegas terhadap dosa. Bapak Ibu lihat Akan, dia tidak tegas dengan dosa. Akhirnya mati, berakhir mengerikan. Hari ini mungkin kau nggak mati. Hari ini kau mungkin nggak binasa di muka bumi ini, menderita dan lain sebagainya. Kau bisa menikmati hidup layaknya orang-orang yang hidup benar. Tetapi sebenarnya engkau kehilangan jatah ilahi. Halal ilahi yang harusnya Tuhan berikan sama hidupmu, tidak engkau terima. Dan suatu hari engkau akan menyesal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini mau nyenangin hati Tuhan. Hidup kita ini hanya sekali. Dan hidup kita mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu bukan kamu langsung terlibat pelayanan khotbah, jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Lewat karaktermu, sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu, ini harus nyenengin hati Tuhan. Kita akan lihat ya, ada hamba-hamba Tuhan yang disiplin tegas sekali. Dia nggak mau kompromi, melakukan apapun yang salah, dia tetap nyatakan salah. Ini hamba Tuhan yang tegas. Dan hari ini Bapak Ibu harus jadi hamba Tuhan yang tegas. Engkau ini adalah imamat yang rajani. Hamba Tuhan itu bukan yang punya gelar PDT, gelar PS, gelar evangelis. Bukan. Kita hari ini semuanya adalah hamba Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Ya, sikap kita, tindakan kita ini harus tegas sekali. Berjalan dalam kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Kalau kita kompromi dengan dosa, setan ambil untung di dalamnya, menjerat kita begitu rupa, akhirnya kita akan binasa. Bapak Ibu, jangan peduli dengan perlakuan buruk orang lain, sikap buruk orang lain. Koreksi hatimu. Kalau engkau benar posisimu di hadapan Tuhan, engkau benar-benar kelakuanmu, sikap tindakanmu nggak menyimpang dan melakukan dosa, jalan terus sama Tuhan. Orang nggak suka, orang nggak senang kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan bela kok. Kalau kamu melakukan ikut kelompok A, kamu jadi bunglon ngikutin kelakuannya kelompok A. Ikut kelompok B, kamu jadi bunglon ngikutin kelakuannya kelompok B. Jadi kompromi. Akhirnya kamu nggak punya pendirian, hidupmu kompromi dengan dosa dan pelanggaran, ujungnya engkau akan terima akibatnya di hadapan Tuhan. Hari ini memang kasih karunia Tuhan itu masih tersedia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang sampai hari menunggu kita sadar diri bertobat. Kalau kita bertobat dan mengaku dosa, Tuhan akan ampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Tapi kalau kamu hari ini sudah melakukan dosa dan pelanggaran dan gak sadar diri, udah dengar firman kayak begini gak sadar diri, nanti kamu berurusan sama Tuhan. Kalau kamu tiba-tiba diberikan umur yang panjang, is okay. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba kamu dipanggil Tuhan? Apakah kamu bisa bertobat sebelum dipanggil Tuhan? Belum tentu. Makanya selama kamu dengar firman Tuhan hari ini, bertobat. Ambil sikap hati untuk berubah. Jangan kompromi dengan apapun juga yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang ke-11. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan, sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang-orang yang tulus ikhlas. Nanti Bapak Ibu baca ceritanya ini adalah orang-orang yang tegas. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat selanjutnya. Ini orang-orang yang hidupnya benar-benar tidak mau kompromi. Kalau memutuskan salah, dia harus diputuskan salah. Kalau benar, diputuskan benar. Jangan menjadi orang yang hidupnya abu-abu di hadapan Tuhan. Kita buka lagi. Di 2 Tawarik pasal yang ke-19, mulai ayat yang ke-4 kita akan baca. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Berseba sampai ke pegunungan Efraim, sambil menyuruh rakyatnya berbalik kepada Tuhan. Ini pemimpin yang luar biasa sekali. Dia ngomong sama jemaatnya, balik bertobat. Ini baru powerful. Kalau pemimpinmu kompromi karena kamu udah berikan persembahan yang gede dan kamu melakukan dosa, dia nggak pernah tegur kamu, tinggalkan pemimpin itu. Pemimpin itu nggak benar. Dia hanya mau duitmu. Kalau pemimpin yang benar,
kamu salah, sekalipun kamu beri persembahan yang gede, kamu akan ditegur, dinasihatin. Salah. Jalanmu itu loh salah. Jangan jalan terus, nanti kamu binasa. Tapi kalau pemimpin kompromi, pemimpin hanya ambil keuntungan diri sendiri, dia ngomong manis terus, dia berbicara yang enak-enak terus, kamu salah nggak ditegur, kamu salah nggak dinasihatin, nanti kamu malah binasa. Pemimpin yang benar ini ngomong nih, dia menyuruh rakyatnya berbalik kepada Tuhan. Powerful nih. Yosafat powerful sekali. Dia pingin seluruh rakyatnya bertobat. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat. Karena bukan untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada berserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Hari ini harusnya kita temukan orang-orang yang hidup takut-takut Tuhan, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi pengacara, menjadi orang-orang yang bisa ngambil keputusan di dalam persidangan, dalam hal apapun juga, memiliki kebijaksanaan. Karena waktu dia memutuskan hukum, harusnya memutuskannya untuk Tuhan. Kalau memutuskan hukum itu memiliki kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan, dia nggak akan menjadi orang yang kompromi lagi. Berperasaanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat. Ditimbang dulu, tanya Tuhan dulu, diukur, direnungkan dulu dengan baik. Karena bukan untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan. Dan ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Bapak Ibu, kalau engkau dengar firman ini, posisimu sebagai hakim, pengacara, jaksa, kau harus memutuskan segala sesuatu bukan untuk ego dan hawa nafsumu. Tapi tanya Tuhan ketika mengambil keputusan. Bahwa memutuskan persidangan atau apapun juga, keputusan apapun juga, kamu memutuskannya untuk Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab itu kiranya kamu diliputin oleh rasa takut akan Tuhan, bertindak dengan seksama, hidupnya takut akan Tuhan, diliputin rasa takut akan Tuhan, bertindak dengan seksama, hati-hati sekali, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Tapi kalau engkau memutuskan segala sesuatu hanya untuk kepentingan dirimu, yang penting aku dapat duit, dapat cuan, ingat loh, kamu bisa menikmatin berkatmu, kamu menikmatin kelihatan itu berkat datangnya kepadamu, padahal hasil suap, hasil kecurangan, dan kamu berikan makan itu kepada anak cucumu. Bapak Ibu bisa bayangkan, padahal kamu memutuskan hal jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira apa yang kamu akan berikan? Warisan apa kepada keluargamu? Ketika kau beri makan anak cucumu dan keluargamu dari hasil penyuapan, dari hasil kejahatan, dari hasil kecurangan, engkau membuat pencemaran di dalam keturunanmu dengan memberi makan dari hasil kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya sadar diri. Kita itu jangan hanya sekedar ngejar kemewahan, ngejar kesuksesan dunia, ngejar kenikmatan dunia. Tidak ada yang kekal. Toh ujungnya suatu hari kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jangan beri anakmu makan, istrimu makan dari hasil kecurangan, hasil kejahatan. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindak dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Adanya pada setan itu. Kalau gampang curang, gampang menipu, menerima suap, Tuhan nggak ada yang kayak begitu. Tapi setan ada. Kamu ngikutin setan. Sekalipun kamu rajin ibadah, kamu curang, kamu memihak karena ada orang yang memberi suap, kamu pihak, kamu memihak dia, kamu berada dalam pihaknya setan, bukan pada pihaknya Tuhan. Sekalipun hasil uangmu kamu berikan, hasil kecurangan uang itu, kamu berikan persembahan ke gereja, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sadar diri, bertobat, berubah hari ini. Ayat yang ke-8. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam, dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem.
Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Harusnya hari ini hamba Tuhan memiliki ketulusan dan kemurnian hati. Kalau melayani, itu melayani pekerjaan Tuhan. Dan sebelum melayani pekerjaan Tuhan, harus melayani Tuhan dulu. Kalau kita melayani Tuhan dulu, terus melayani pekerjaan Tuhan, kita memiliki kemurnian dan ketulusan di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau nggak pernah melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan, akhirnya engkau ngambil keuntungan diri, dan hanya untuk memuaskan ego dan hawa nafsumu, pingin dilihat orang, pingin dapat duit, pingin dapat pujian, pingin dapat pengagungan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ini melayani Tuhan dengan setia dan dengan tulus hati, kita akan memiliki kemurnian hati. Dan kemurnian hati itu kalau kita ini bergaul intim dengan Tuhan setiap hari, Tuhan koreksi hatimu, Tuhan pimpin, Tuhan terangi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-10, dalam setiap perkara yang disampaikan kepadamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah, mengenai pembunuhan, atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Urusannya sama Tuhan. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Ini diajarin bertindak hati-hati. Jangan curang, jangan memihak karena terima suap. Hidup takut akan Tuhan. Nanti kamu berurusannya sama Tuhan. Ayat yang 11, dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan. Imam Amarianya sebagai ketuanya dalam perkara ketuhanan, dan Zebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Dalam perkara ketuhanan dia pilih Imam Amaria kepalanya, dan untuk perkara kerajaan dia pilih Zebaja bin Ismail. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, karena Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Suruh tegas. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Jangan kompromi. Nah, hari ini banyak orang Kristen kompromi. Kalau ada duitnya dikompromikan, ya nggak apa-apa lah bikin dosa. Allah mengerti, Allah setia dan adil mengampuni dosa kita. Nah, kamu pikir Tuhan mainan yang kamu bisa permainkan? Terus Tuhan nggak punya hitung-hitungan. Nanti kamu kelihatannya hidupnya sama dengan yang lain, sudah bikin dosa, kompromi, kelihatannya baik-baik saja, bisa rajin ibadah, bisa jadi pendeta, bisa jadi hamba Tuhan, bisa jadi gembala sidang, bisa jadi penginjil dan lain sebagainya, memiliki jabatan dan lain sebagainya. Tapi nanti banyak hal jatah yang harusnya kita terima, kita nggak akan terima. Karena Tuhan punya perhitungan. Orang yang tulus ikhlas, orang yang murni di hadapan Tuhan, pasti dapat sesuatu yang berbeda. Ada hitung-hitungannya di hadapan Tuhan. Harus sekarang ini kita memiliki ketegasan. Tegas terhadap dosa, tegas terhadap diri sendiri. Jangan hidup kompromi, jangan hidup kata orang, jangan hidup berubah sikapmu, semaumu sendiri, bertindak seenakmu sendiri. Dan kamu membela semua orang yang memberikan suap sekalipun dia bersikap jahat. Jahat di mata Tuhan itu. Kita mau lihat hidup kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita mau dapatin hati kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bukan pakai hidup kita ini sembarangan dan sembrono. Bukan kita mau hidup seenak perut kita sendiri. Ujungnya kita akan berurusan dengan Tuhan. Kita akan lihat sekarang di 1 Raja-Raja 21. Mulai ayat yang ke-19. Katakanlah kepadanya, demikianlah beginilah firman Tuhan. Engkau telah merampas, membunuh, serta merampas juga, katanya pula. Kita akan mulai di ayat yang ke-19. Ini ceritanya yang kita kemarin sudah pernah bahas tentang Ahab yang merebut kebun anggur Nabot. Kita akan mulai dari ayat yang ke-16. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbi itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya.
ketika Ahab bikin dosa melalui perbuatan dan tindakannya, dan dirancangkan oleh Isabel istrinya, dia bikin, tetap Tuhan bicara loh. Tuhan seringkali ketika kita bikin dosa dan pelanggaran, Tuhan bicara banyak hal kepada hamba Tuhan, mungkin kepada saudaramu, pada pasangan hidupmu, pada hidupmu lewat khotbah, lewat orang lain, lewat pasangan hidupmu, lewat pembantumu, lewat sopirmu, lewat keadaan kondisi. Tuhan itu selalu bicara banyak hal, dan harusnya kita memiliki respon yang benar, bertobat dan sadar diri. Jangan sampai kalau Tuhan sudah ngomong, peringatkan, akhirnya kita ngotot, kita merasa benar, kita merasa hebat, nanti kamu sendiri bertanggung jawab dengan Tuhan. Kalau kita bikin salah dan dosa, ada diperingatin, ada peringatan, ada warning, dan itu pasti dari Tuhan. Warning itu kalau pakai ditegur, dinasihatin, atau di apapun juga, sadar diri, bertobat. Bertobat, karena hidupmu sudah kompromi dengan dosa. Bangunlah, ayat yang ke-18, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ialah pergi ke kebun anggur Nabot itu, mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku? Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tegur Ahab sekalipun dia raja. Ini kalau salah dikatakan salah. Elia tegas sekali. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau, melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berdosa. Bapak Ibu, dia tegur. Sekalipun Ahab marah, dia omongin. Ini loh hamba Tuhan yang tegas. Ketika lihat orang berdosa, ditegur. Hamba Tuhan itu jadi pengantara antara Tuhan dengan jemaat Tuhan. Hamba Tuhan bukan mencari keuntungan, uang jemaat, sekalipun dia melakukan kejahatan, hasil uang dari kejahatan, karena dasi persembahan, uang yang gede kepada pendetanya, kepada hamba Tuhannya, nggak ditegur, nggak dinasihatin. Hamba Tuhan itu nggak seperti itu. Hamba Tuhan itu menyampaikan kabar baik, kebenaran, suruh orang bertobat, sadar diri. Dia tahu resikonya apa. Nggak disukain orang, mungkin dibenci orang, nggak peduli, karena dia menjadi penyampai lidah Allah. Makanya orang hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati dan ketulusan hati. Kalau hamba Tuhan itu nggak memiliki kemurnian dan ketulusan hati, mau ngomong tentang uang, gimana hatinya mata duitan. Mau ngomong tentang kekudusan, bagaimana dia berzina, mengalami perselingkuhan dan melakukan kejahatan yang lain. Bagaimana mau ngomong tentang kemurnian hati, hatinya hanya ngejar keuntungan pribadi. Nggak bisa. Bisa ngomong kebenaran kalau kita nggak memiliki kemurnian hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu pun juga sama. Engkau tidak memiliki kemurnian hati, hidupmu masih ngawur, hidupmu kacau berantakan. Terus kamu mau didik anakmu. Anakmu ngelihat kelakuan dan sikapmu. Bagaimana kamu memberi contoh bahwa kelakuanmu buruk dan jelek? Percuma nggak ada yang didengar. Hamba Tuhan lebih parah lagi. Kalau hidupnya nggak benar, dia mau ngomong apa? Hatinya aja busuk dan jahat, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau khotbah apa? Mau nyampaikan firman apa? Tidak heran jadi orang yang kompromi. Seperti Imam Eli kompromi. Di anak-anaknya melakukan kejahatan. Nidurin perempuan di bait Allah. Anaknya korupsi, melakukan hal yang dursila dan durjana di hadapan Tuhan. Nggak berani tegur, nggak berani nasihati. Karena ngelihat bapaknya pun nggak beri contoh yang baik sama anak-anaknya. Kalau kita nggak memberi contoh, memiliki kehidupan kemurnian, kekudusan, dan kesucian, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Malah kita jadi inspirasi kejahatan bagi orang lain. Hidup kita harus jadi berkat. Kalau kita kompromi, ujungnya kita nggak memiliki ketegasan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Apalagi itu hamba Tuhan. Kalau hidupmu kompromi, engkau nggak akan memiliki kemurnian hati.
Engkau akan ngomong di area yang aman, area yang menyenangkan telinga, area yang memberi pengharapan palsu kepada jemaat. Padahal apa yang kamu berikan pengharapan itu nggak sesuai dengan kehidupan jemaat. Banyak orang ikut ngomong, ikut Tuhan itu baik-baik saja. Kamu akan diberkati, ujungnya akan diberkati pasti. Tapi waktu ngalami praktek hidup hari-harinya, ternyata kekristenan itu pikul salib sangkal diri. Nggak indah seperti yang pendeta katakan, pendeta khotbahkan. Kenapa kok pendeta khotbahkan yang baik-baik? Takut jemaatnya kabur. Takut nyinggung jemaat. Padahal kita ini menjadi pengantara. Mulutnya Tuhan menjadi pengantaranya Tuhan dengan jemaat. Yang harusnya kita sampaikan adalah kebenaran, kesucian, kemurnian, dan ketulusan. Supaya umat Tuhan itu dewasa ngalami Tuhan. Semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan. Hidupnya mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh hidup semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-26. Kita akan lihat nih, orang yang benar-benar hidupnya disiplin, murni di hadapan Tuhan. Dia nggak takut dengan apapun juga. Kalau hidup kita ini murni di hadapan Tuhan, kamu ngomong apa aja itu plong, nggak ada dari batu sandungan. Makanya Paulus kan ngomong begini, kamu tuh harus melatih dirimu. Jangan sampai waktu kamu memberitakan Injil, suatu hari kamu akan ditolak. Karena ngelihat apa? Kelakuanmu buruk dan jelek. Kalau hidup kita ini ngomong firman, mulutnya ngomong firman, tapi kelakuan hari-harinya, hidupmu busuk, jelek, dan jahat. Nggak jadi berkat dalam keluarga. Kamu jadi hamba Tuhan, sama istri gegeran berantem. Sama pembantu nggak jadi berkat, sama sopir nggak jadi berkat, sama orang lain di jalan liar kelakuanmu. Bagaimana mungkin jadi berkat? Terus kamu ngomongnya firman, ditolak, orang malas ngelihat. Kamu pinter ngomong nggak pinter menghidupin. Jadi hamba Tuhan tuh bukan hanya sekedar pinter khotbah, tapi harus pinter menghidupin khotbah. Jadi jemaat pun bukan pinter ngumpulin khotbahnya pendeta-pendeta bagus, pendeta-pendeta hebat, tapi engkau harus pinter menghidupin apa yang pendeta khotbahkan, apa yang firman katakan. Baru hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Ini dibutuhkan disiplin, komitmen ikut Tuhan. Bukan hanya pintar ngomong, tapi pintar menghidupin kebenaran firman Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-26, kita akan lihat mulai ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, nanti Bapak Ibu baca seluruh perikop ini, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Ini imamnya tegas sekali loh. Luar biasa ini. Yang dihadapin raja. Lihat, kita akan lihat. Maka berdirilah di depan Raja Usia. Dia ngomong di depannya raja. Imam ini harus benar-benar tegas. Seperti Samuel, seperti Nathan, dia tegas tegur Daud. Ini adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia," langsung ngomongnya, bukan "Hai Raja," "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Karena hal yang jahat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena menurut hukum di dalam Keluaran 30 ayat 7 dan 8, yang berhak membakar ukupan adalah iman keturunan Harun. Kita akan lihat ya. Di Keluaran 30 ayat 7 dan 8, di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, harus saya membakar sebagai ukupan tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Hanya boleh keturunan Imam Harun yang membakar ukupan. Dan Raja Usia ini karena dia merasa berhasil, merasa sukses, merasa hebat, luar biasa, terkenal, termasyur, dia melakukan hal yang bukan jadi bagiannya. Dan ujungnya ayat yang ke-19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Orang kan ditegur, dinasihatin harusnya sadar diri, bertobat dan berubah. Tapi karena kalau hatinya jahat, hatinya busuk, orang itu kalau hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya jelek,
Kalau udah salah ditegur bela diri, merasa benar, cari alasan, dan marah. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintah atas rakyat negeri itu. Ditegur, nggak tahu diri. Bukannya bertobat, sadar diri, akhirnya kena hukuman Tuhan. Untungnya ini imamnya tegas nih, kamu salah, kamu nggak benar. Nathan juga pernah tegur Daud. Samuel pernah tegur Saul. Ini orang-orang yang tegas. Kalau salah dibilang salah, ujungnya kamu akan hancur. Kalau kamu salah tak biarin terus, kamu akan hancur. Kalau udah salah diperingatin, bertobat, sadar diri. Jangan benarkan diri sendiri. Jangan merasa pinter, jangan merasa hebat, jangan merasa punya segala sesuatu dan kamu melakukan seenak perutmu sendiri. Ujungnya kamu akan binasa. Hidup kita ini harus disiplin. Hidup yang Tuhan beri sampai hari ini, hidup kita hanya sekali, dan hidup ini harus kita pakai untuk nyenengin hati Tuhan. Bukan melakukan semau kita sendiri, bertindak seenak kita sendiri. Kita ngikutin cara kerja Tuhan, kehendak Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Kristus yang memimpin, membawa kita kepada seluruh janji Tuhan. Dan kita akan menikmatin semua janji itu digenapi melalui kehidupan kita. Kalau kita ngikutin maunya Tuhan. Tapi kalau kita berjalan maunya kita sendiri, kita kompromi, kita nggak tegas, kita nggak disiplin. Dari tahun ke tahun kamu ke gereja, kondisi rohanimu tetap anak-anak, kondisi rohanimu tanpa babak belur, kondisi rohanimu nggak ngalami kemenangan dengan Tuhan, hidup kompromi dengan dosa, tapi masih merasa benar, merasa suci. Saya yang nggak habis pikir, udah melakukan dosa, sudah hidup di dalam dosa, kelakuannya busuk, mulutnya jahat, masih tetap ngomong pakai atas nama Tuhan, itu sangat kurang ajar. Nanti kamu kelihatannya baik-baik saja di muka bumi. Suatu hari nanti kalau engkau sudah berhadapan dengan Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama kita tinggal di bumi ini, suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Di hadapan Tuhan kita akan telanjang, tidak ada yang ditutup-tutupin. Semua hal yang kita lakukan suatu hari akan diputar ulang dari semua kehidupan yang kita perbuat dan kita lakukan. Jangan sampai kita malu di hadapan Tuhan dan kita nyesel karena banyak jatah yang harusnya kita terima, kita nggak terima. Karena kita hidup kompromi dan hidup tidak tegas dengan diri sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau nggak tegas dengan dirimu sendiri aja, kamu malas berdoa, kamu malas nyembah Tuhan, kamu jalan hidup maumu sendiri kok. Kamu hidup seenakmu, perutmu sendiri. Yang kita ini kalau nggak disiplin ikut Tuhan dan disiplin menyenangkan hati Tuhan, kita tuh hanya mau nyenengin daging kita loh. Segala sesuatu yang kita perbuat setelah kita lakukan hanya untuk nyenengin daging kita. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya akan menghancurkan banyak hal yang harusnya kita terima di masa depan bersama Tuhan. Amin. Miliki sikap hati yang murni. Cepat bertobat, sadar diri. Miliki ketegasan. Hidup benar dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan Nama. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Saya firman ini jadi kehidupan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Anugerah dan kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati semua orang yang mendengar firman ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apa yang dilakukan Tuhan. Ajarin umat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Bahwa terus kami mengalami pemurnian. Bahwa terus kami memiliki kemurnian hati, ketulusan hati. Terima kasih Tuhan, mau berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus,
oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu pingin ketemu Tuhan, bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau pingin ketemu Tuhan. Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name most high. I just want to praise you. I just want to praise you. I just want to praise you. Ralabakat. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko nomontoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomotoko robota papa nementere bete bebeke neme pipiana mata. Inna mata karala basyente beke nemoto. Inomotoko ronomoto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabasekene mende bikene mete imende bikene mete pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat.
seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabashanda makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise You, lift my hand, I love You, You are everything to me, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, and I exalt Your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore Your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to Your name, Most High. I'm yielding to Your Spirit, walking in Your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I